Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Wahid dari program studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Islam 45 Bekasi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah tugas yang mana presentasi ini merupakan tugas untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah laboratorium instalasi listrik yang diampu oleh Bapak Setio, dan tugas ini adalah membuat sebuah presentasi yang berjudul komponen-komponen motor pada rangkaian kendali motor 3 fas. Selanjutnya, ini merupakan daftar isi dari materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu ada pendahuluan, tujuan, kontaktor, relay, terminal, tor, MCB, buzzer, toggle switch, push button, pilot lamp, amperemeter, voltmeter, timer, dan selector switch. Untuk komponen yang akan saya jelaskan ini kurang lebih ada 13 komponen. Berikut adalah pendahuluannya. Jadi pendahuluannya adalah rangkaian kendali motor 3 fas merupakan bagian integral dalam sistem listrik industri yang digunakan untuk mengendalikan operasi motor listrik. Motor 3 fas umumnya digunakan dalam aplikasi industri yang memerlukan daya yang besar, kestabilan operasional, dan kendali yang efisien. Untuk memahami dan mengoptimalkan kinerja motor 3 fas, pemahaman mendalam terhadap komponen-komponen yang membentuk rangkaian kendali menjadi suatu keharusan. Selanjutnya adalah tujuannya. Dalam menganalisis fungsi masing-masing komponen seperti MCB, relay, kontaktor, dan buzzer dalam membentuk rangkaian kendali motor 3 fas. Kemudian yang kedua yaitu meneliti cara penggunaan yang efisien komponen-komponen tersebut untuk mengoptimalkan kendali dan kinerja motor 3 fas. Selanjutnya yang ketiga yaitu menilai pentingnya pemeliharaan rutin dan perawatan pada komponen-komponen rangkaian kendali guna menjaga keandalan dan umur pakai sistem secara keseluruhan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang komponen-komponen tersebut. Komponen yang pertama yang kita bahas itu kontaktor. Mengenai prinsip kerjanya, kontaktor dalam kontaktor diaktifkan oleh medan magnet, kemudian kontaktor ini membuka dan membentuk sirkuit untuk mengontrol daya motor. Kemudian untuk fungsi utamanya, kontaktor ini berfungsi sebagai saklar otomatis yang dapat mengatasi daya yang besar dan juga melindungi motor dari kelebihan beban dan memberikan kontrol yang handal. Kemudian untuk perbedaan kontaktor 1 fas dengan 3 fas. Jadi kontaktor itu biasanya ada yang 1 fas dan 3 fas. Nah, untuk perbedaannya itu kalau 1 fas dia punya satu kontak elektromagnetik saja ya. Sedangkan untuk kontaktor 3 fas memiliki 3 atau sesuai dengan jumlah fasa motor yang dikendalikan. Nah, untuk proses instalasinya melibatkan pemasangan dan pengambilan yang benar, sementara pengaturan melibatkan penyesuaian arus dan tegangan sesuai kebutuhan motor. Untuk potensi masalah dan juga solusi atas masalah yang biasa kita hadapi dalam komponen ini adalah masalah yaitu kausan kontak. Di kontaknya itu aus atau gangguan mekanis lainnya. Solusinya yang mencakup pemeliharaan rutin, penggantian komponen dan memantauan kondisi operasional secara teratur. Yang selanjutnya, relay. Relay merupakan pengendali otomatis yang mengendali kontaknya
yang dapat menutup sirkuit daya motor berdasarkan sinyal kontrol. Oke, untuk selanjutnya Tor merupakan elemen atau komponen yang berfungsi sebagai pengukuran arus atau sebagai pengaman daya ketika terjadi arus yang besar. Jadi prinsip kerjanya ketika ada arus yang besar melewati tor ini, maka tor ini akan memutus aliran arus dari kontaktor biasanya. Biasanya kontaktor dengan tor ini dipasang satu paket, jadi terhubung langsung dengan kontaktor. Selanjutnya MCB 3 pas sama halnya seperti MCB 3 pas, hanya saja ini MCB ini dikhususkan untuk 3 pas atau 3 kabel. Prinsip kerjanya sama halnya seperti 3 pas, artinya dia dapat memproteksi apabila terjadinya arus berlebih dan juga dapat memproteksi apabila terjadinya short circuit. Ketika hal tersebut terjadi, maka dengan otomatis MCB ini akan memutus arus yang menyuplai motor tersebut. Kemudian buzzer ini berfungsi sebagai indikator dapat berfungsi sebagai indikator dan outputnya ini berupa suara. Jadi buzzer ini dia menghasilkan suara, memberikan sinyal dalam instalasi seperti indikasi kesalahan atau perubahan status. Selanjutnya toggle switch. Baik, selanjutnya adalah toggle switch. Toggle switch ini fungsinya sama halnya seperti saklar pada umumnya. Hanya saja toggle switch ini bentuknya berbeda dengan saklar. Jadi dalam kontrolnya dia berbentuk seperti toggle, seperti halnya namanya. Nah, namun fungsinya sama halnya seperti pada saklar. Ada untuk memutus dan juga ada untuk menghubungkan arus listrik begitu. Kemudian selanjutnya ada pilot lamp. Nah, pilot lamp ini berfungsi sebagai indikator, sama halnya seperti buzzer. Akan tetapi outputnya ini berupa lampu. Jadi misalnya motor yang dihubungkan dengan motor ketika menyala, maka pilot lamp ini akan menyala pula sebagai indikasi bahwa motor sedang menyala. Nah, pilot lamp ini biasanya juga warnanya berbeda-beda. Nah, dapat dipilih sesuai dengan kondisi instalasi kita. Misalnya pada keadaan motor hidup, kita bisa memilih pilot lamp yang berwarna hijau, dan juga apabila keadaan mati, kita bisa memilih dengan pilot lamp yang berwarna merah. Dan mungkin dapat dimodifikasi sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan instalasi listrik yang diminta oleh konsumen. Selanjutnya adalah amperemeter. Nah, amperemeter ini fungsinya sebagai pengukur arus listrik. Jadi amperemeter ini difungsikan untuk melihat kondisi arus yang melewati rangkaian kontrol pada motor listrik, apakah sesuai atau tidak. Nah, amperemeter ini outputnya merupakan output analog. Jadi analisisnya kita bisa melihat seperti ini di layar bentuknya. Jadi ada indikasi angka dari 0 sampai dengan 120 dalam satuan ampere. Nah, nanti di situ juga ada jarum jam, itu jarum yang berfungsi sebagai petunjuk bahwasanya arus ini menuju ke arah
angka berapa. Nah, itu cek itu dapat kita analisis bahwa nilai tersebut adalah nilai arus yang melewati sistem. Kemudian voltmeter. Voltmeter ini sama halnya seperti amperemeter bentuknya ya. Hanya saja voltmeter ini sesuai dengan namanya difungsikan sebagai pengukur tegangan. Kalau amperemeter ini tegangan, sama halnya seperti amperemeter yang mana dia berbentuk kotak dan fungsinya ini fungsi analog. Kemudian ada jarumnya untuk memberikan petunjuk, juga ada nomor-nomor atau angka-angka yang dapat memberikan petunjuk juga. Selanjutnya timer. Timer ini merupakan waktu delay yang dapat kita gunakan. Misalnya pada dua motor yang dikendalikan, kita ingin motor satu itu berjalan ketika push button on dinyalakan. Kemudian motor 2 ini kita ingin nyalakan setelah 5 menit motor 1 hidup. Nah, fungsi timer ini digunakan untuk memberikan delay 5 menit tersebut. Sehingga ketika motor 1 dinyalakan, timer akan menghitung menutup motor dalam kondisi kontak off ya. Dalam kondisi kontak tidak mengubah switch. Nah, ketika waktu delay-nya sudah berakhir, timer akan membuka atau menutup kontak tersebut sehingga aliran arus listrik masuk ke motor 2 dan menjadikan motor 2 ini menjadi hidup gitu. Kemudian untuk terminal blok berfungsi sebagai penghubung kabel ya, kurang lebih begitu, atau bisa juga sebagai penghubung komponen satu dengan komponen yang lainnya. Kemudian untuk selanjutnya push button. Nah, push button ini ada dua ya teman-teman. Jadi ada push button on dan push button off. Push button off ini kontaknya ini adalah normally close. Jadi yang kemudian untuk push button on atau variasi yang kedua itu push button on, dia biasanya berwarna hijau dan untuk kontaknya sendiri dia adalah normally open, jadi tidak terhubung ketika kondisi normal dan akan terhubung ketika push button on ini ditekan gitu. Selanjutnya yaitu selector switch. Jadi selector switch ini merupakan saklar, berbeda dengan switch sebelumnya yang mana pilihannya ada dua, yaitu on off saja. Nah, selector switch ini ada 3 pilihan. Jadi ada on, off, kemudian auto begitu. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.